Dia menjadi seorang ibu yang temperamental, apalagi dalam menghadapi anak angkatnya yaitu Angeline. Mulai dari saat itu, singkat cerita Angeline ini dari yang tadinya disayang banget sama ibunya, tiba-tiba menjadi anak yang selalu menjadi pelampiasan emosi sang ibu. Lama-lama Angeline yang tadinya ceria itu menjadi anak yang tidak terurus dan bahkan badannya kurus banget. Semakin hari berat badannya turun, semakin hari ya dia tuh benar-benar berantakan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, ini udah jam 2:30 pagi. Gua sekarang berada di Aceh. Ini kamar hotel, sederhana memang ya. Seperti biasa kita tetap harus ngonten walaupun sedang berada di luar kota dan walaupun kondisinya ini udah subuh hari gitu ya. Jadi di sini gua tetap berbagi informasi. Oke, kita kembali dengan sebuah kasus true crime. Hari ini kita akan bercerita tentang sebuah kasus yang udah lama terjadi di negara kita Indonesia dan sempat sangat-sangat heboh tentang kasus yang satu ini. Terjadi di kota Denpasar, Bali. Seorang anak kecil yang bernama Angeline menjadi korban keganasan dari ibu angkatnya. Dia sempat dinyatakan hilang dan banyak sekali orang yang mencoba untuk mencari tahu keberadaan Angeline ini, geng. Di saat itu, berita ini benar-benar menggemparkan semua orang sampai-sampai di media sosial itu ada sebuah pengumuman tepatnya di Facebook dengan judul Find Angeline Bali's Missing Child. Bagaimana cerita selengkapnya tentang Angeline ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Walaupun ini kasusnya udah lama, tapi alangkah baiknya ya sebelum kita membahas kasus ini, mari sama-sama kita doakan semoga Angeline, sang malaikat kecil ini diberikan tempat terbaik di sisi yang maha kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas dulu nih ya, siapa itu Angeline, dari mana latar belakangnya dia, dan dia ini sebenarnya anak siapa. Angeline Megawe. Dia ini adalah anak kandung dari pasangan yang bernama Hamidah berumur 34 tahun dan ayahnya yang bernama Ahmad Rosyidi yang saat itu berumur 37 tahun. Angeline ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia mempunyai seorang kakak alias anak pertama dari keluarganya yang bernama Ina. Lalu adiknya, anak terakhir, bernama Aisyah. Jadi Angeline ini di tengah-tengah. Ibu kandungnya yang bernama Hamidah ini berasal dari Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dia ini pertama kali merantau ke Bali itu tahun 2001. Dia merantau ke Bali itu untuk menjadi ART alias pembantu rumah tangga. Dia bertemu dengan suaminya yang bernama Ahmad Rosyidi ketika bekerja di Bali. Ahmad Rosyidi sendiri adalah seorang kuli bangunan dengan penghasilan di masa itu dalam satu hari mendapatkan uang Rp30.000. Ya untuk angka segitu ya masih tergolong kecil lah ya. Dan ya cukup lah untuk menghidupi keluarganya. Mereka ini memilih untuk menikah dan menetap di Bali pada tahun 2005. Lalu singkat cerita, mereka memiliki seorang anak yaitu kakaknya Angeline yang bernama Ina. Karena mereka ini keluarga yang kurang mampu, akhirnya Ina ini dititipkan ke keluarga si ayah alias Pak Ahmad Rosyidin yang ada di Banyuwangi. Nah lalu singkat ceritanya lagi, Hamidah ini hamil anak keduanya yang merupakan Angeline. Di saat itu karena dia malu untuk memberitahukan keluarganya dan tidak mau merepotkan, akhirnya dia tidak pernah menceritakan kehamilannya ini kepada keluarganya lagi. Karena sebelumnya dia sudah menitipkan anak pertama
pertama yang bernama Ina. Sampai pada akhirnya Angelin pun lahir di sebuah klinik di daerah Canggu, Bali pada tanggal 19 Mei tahun 2007. Karena kondisi ekonomi dari kedua orang tua Angelin ini sangat memprihatinkan, akhirnya mereka tidak mampu membayar biaya persalinan, yang mana di saat itu biayanya sebesar 1,8 juta dengan rincian biaya yaitu persalinannya 800.000, sementara 1 jutanya lagi adalah biaya perawatan bagi sang ibu yaitu Hamidah. Disinilah semua berawal. Angelin dipertemukan dengan ibu angkatnya yang bernama Margaret Christina Megawe. Di saat itu dia ditemani oleh suaminya, seorang bule yang bernama Douglas Karborov. Nah, di saat itu mereka berdua menawarkan pelunasan biaya untuk membantu persalinan Hamidah dalam melahirkan Angelin. Karena mereka berdua tahu kalau keluarga Angelin ini tidak mampu, sekaligus mereka ingin mengadopsi Angelin. Akhirnya karena desakan ekonomi, mau tidak mau Hamidah ini menyetujui hal tersebut. Walaupun padahal dia ini sama sekali tidak berniat menyerahkan Angelin atau memberikan Angelin kepada dua orang donatur tadi. Tapi apa boleh buat gitu kan? Ya, anak pertama harus dititip ke keluarga dan anak keduanya harus diadopsi oleh orang asing. Setelah membayar biaya persalinan, singkat cerita, ibu angkat baru dari Angelin yang bernama Margaret Christina Megawe ini mulai membawa Angelin 3 hari kemudian. Di saat itu Angelin dibawa lalu tidak pernah bertemu lagi dengan ibu kandungnya yaitu Hamidah dan juga Ahmad Rosyidin ayah kandungnya. Angelin di saat itu belum mempunyai nama, yang mana pada akhirnya pemilihan nama Angelin ini itu dipilih oleh Margaret sendiri. Nah, nama Angelin ini diambil oleh Margaret mengikuti nama depan ibunya yaitu Angelina Sumilat. Jadi bisa dikatakan nama Angelin ini diambil dari nama nenek tirinya. Di dalam proses adopsi, Angelin ini diadopsi seutuhnya oleh sang ibu angkat yaitu Margaret. Sementara suaminya Margaret yaitu Douglas itu tidak mau ikut campur dalam pengurusan dokumen adopsi. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Angelin ini diadopsi secara tidak sah melalui pengadilan gitu. Namun di dalam hal ini, kedua belah pihak yaitu antara orang tua angkat dan juga orang tua kandung telah membuat sebuah perjanjian di notaris yang tertulis di dalam akta pengakuan pengangkatan anak nomor 18 tertanggal 24 Mei tahun 2007 di notaris Anne Wibowo. Di dalam akta itu sudah ditulis ya, kalau Margaret sebagai ibu angkat harus menyayangi Angelin sebagaimana dia menyayangi anak kandungnya sendiri. Dan di bagian lain di perjanjian ini sudah dinyatakan bahwa keluarga Margaret Christina Megawe akan menjadikan Angelin sebagai ahli warisnya di kemudian hari. Sementara keluarga Hamidah itu melepaskan semua hak waris yang melekat pada Angelin. Dan di dalam kesepakatan ini juga mereka sudah berjanji orang tua kandung tidak boleh ketemu Angelin sebelum Angelin berumur 18 tahun. Gila, sedih banget gak sih? Lalu singkat cerita, setelah itu ibu kandungnya Angelin ini berangkat ke Malaysia dan dia sempat mengirimkan uang kepada ayah kandung Angelin dan juga kakak pertamanya yang bernama Ina. Adik terakhirnya yang bernama Aisyah itu lahir setelah ibunya kembali ke Indonesia setelah bekerja dari Malaysia, dan kabar terakhirnya orang tua kandung dari Angelin ini sudah bercerai. Jadi antara Pak Ahmad Rosyidin dan ibu kandungnya bernama Hamidah sudah bercerai. Lalu bagaimana dengan kehidupan Angelin setelah diadopsi oleh orang tua baru? Di dalam hal ini, Angelin diperlakukan sangat baik oleh orang tua barunya, yaitu di keluarga Margaret. Angelin mempunyai dua kakak angkat yang bernama Yvonne Caroline Megawe dan Christina Telly Megawe. Kalau kalian perhatikan video-video Angelin semasa kecil, itu wah lucu banget geng. Dia menjadi anak balita yang sangat ceria dan yang dibesarkan di dalam keluarga yang benar-benar care dan sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris. Keluarga barunya ini sempat berpindah-pindah, sempat pindah ke Pekanbaru, lalu pindah ke Bekasi, lalu terakhir barulah pindah ke Bali. Mereka akhirnya tinggal di Jalan Sedap Malam 26, Denpasar, Bali. Singkat cerita, Angelin yang mulai tumbuh dewasa akhirnya bersekolah di SD 12 Sanur, Denpasar, Bali. Ayahnya yang bernama Douglas ini itu sangat sayang kepada Angelin karena memang sosok Angelin tuh lucu banget gitu ya. Walaupun bukan anak kandung, tapi ya semua cinta kasih ayahnya ini diberikan kepada Angelin. Namun sedihnya nih geng, di dalam perjalanannya ternyata ayahnya meninggal dunia pada tanggal 17 September tahun 2008. Douglas ini merupakan suami kedua dari Margaret.
Kematian dari Douglas ini sangat membuat Margaret terpukul serta menjadi pribadi yang depresi. Beransur-ansur di saat itu karena dia sudah menjadi single parent, dia menjadi seorang ibu yang temperamental, apalagi dalam menghadapi anak angkatnya yaitu Angeline. Mulai dari saat itu, singkat cerita Angeline ini dari yang tadinya disayang banget sama ibunya, tiba-tiba menjadi anak yang selalu menjadi pelampiasan emosi sang ibu. Lama-lama Angeline yang tadinya ceria itu menjadi anak yang tidak terurus dan bahkan badannya kurus banget. Semakin hari berat badannya turun, semakin hari ya dia tuh benar-benar berantakan, dan hal ini diakui sendiri oleh guru-guru di sekolahnya. Entah apa yang terjadi kepada sang ibu yang bernama Margaret ini. Tiba-tiba kehidupan dia berantakan setelah meninggalnya sang suami dan bisa dibilang hidup di pekarangan rumah yang cukup kotor, cukup jorok, yaitu mereka memelihara ayam dan rumah mereka dikelilingi oleh kotoran ayam. Otomatis di saat itu ya aroma busuk benar-benar tercium di setiap sudut rumah yang mereka tinggali ini. Angeline yang tadinya menjadi anak yang sangat disayang tiba-tiba berubah menjadi seperti pembantu rumah tangga, yang dimana sang ibu meminta Angeline untuk mengerjakan apapun tugas yang ada di dalam rumah, termasuk membersihkan kotoran-kotoran hewan peliharaan ibunya. Jadi ibunya itu pelihara ayam, pelihara kucing, pelihara anjing juga, dan bahkan di luar itu Angeline yang masih kecil itu ditugaskan untuk mencuci baju, mencuci piring. Benar-benar bisa dikatakan tidak layak untuk anak kecil yang masih bersekolah, yang masih butuh bermain gitu. Yang lebih parahnya lagi, dia sering sekali dimarahi oleh ibu angkatnya ini apabila makanan dari ayam peliharaan ibunya itu kurang, dan biasanya marahnya itu sampai maki-maki, geng. Ya kita bisa tahu lah ya, anak kecil kalau dimaki-maki pasti akan sangat terasa di dalam ingatannya dia. Dan tindakan kasar dari ibunya ini hampir diterima oleh Angeline setiap hari. Dia pernah digampar, pernah dijambak oleh ibunya, pernah dimaki dengan kata-kata hinaan oleh ibunya hanya karena membuat kesalahan-kesalahan kecil. Ya sesekali dia membuat kesalahan besar, misalkan salah satu anak ayam milik ibunya ini menghilang. Nah itu Angeline tuh habis tuh, dicecer sampai ke akar-akarnya. Akhirnya Angeline ini benar-benar tidak terurus. Namun di samping semua itu, sang ibu masih menyuruh Angeline untuk datang ke sekolah. Karena kan ini merupakan tanggung jawab ibunya terhadap pihak sekolah. Kalau Angeline putus sekolah tiba-tiba keluar, pasti pihak sekolah bakal curiga. Nah akhirnya Angeline ini benar-benar gak diurus, dan kalau mau datang ke sekolah itu dibiarin kayak gitu aja. Pernah suatu ketika teman-teman sekelas Angeline itu melaporkan kalau Angeline itu aromanya benar-benar menyengat alias bau busuk. Jadi kondisinya di saat itu Angeline ke sekolah tidak pernah mandi, lalu bajunya tidak pernah dicuci, dan kondisi tubuhnya itu bau kotoran ayam, dan bahkan di rambutnya itu banyak sekali bekas kotoran ayam karena dia ditugaskan untuk membersihkan kotoran ayam tersebut. Sampai-sampai salah satu guru di sekolahnya dia yang bernama Putu Sri Wijayanti itu harus memandikan Angeline ketika di sekolah, dan di saat itu Angeline bersikap sangat datar seperti anak yang berada di bawah tekanan. Lalu singkat cerita, ketika dia naik kelas 2, Angeline ini berubah menjadi anak yang tidak sama seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya dia ceria, sekarang dia justru menjadi lebih murung, lusuh, terus wajahnya itu kayak tertekan, dan sering sekali terlambat ke sekolah. Namun sayangnya di dalam kasus ini, Angeline ini sifatnya tertutup. Dia tidak pernah menceritakan apa yang dia alami kepada guru-gurunya atau justru teman-teman dekatnya. Jadi dia memilih untuk diam. Namun dalam hal ini, guru-gurunya tuh udah mulai curiga, ini ada apa sih dengan anak ini? Berubah drastis banget, nggak seperti biasanya. Dan ketika itu guru-gurunya ini mencoba untuk membujuk Angeline agar Angeline mau jujur dengan apa yang dia alami. Jadilah di saat itu Angeline ini bercerita kepada guru-gurunya, dan dia bilang dia sangat lapar karena di rumah dia jarang sekali diberi makan. Mendengar hal itu, guru-gurunya ini langsung membelikan makanan, dan Angeline ini makan dengan sangat lahap. Ya jelas sekali dia kelaparan berat. Nah lalu pihak guru sekolahnya ini menegur sang ibu angkat. Dan di saat itu ibu angkatnya yang bernama Margaret ini berkilah gitu ya. Dia bilang dasar Angeline ini aja yang gak suka makan katanya. Dia tuh males makan banget. Orang kalau setiap hari disodori makanan dia memilih untuk bermain katanya. Padahal nih ya ketika guru-gurunya memberikan makanan kepada Angeline, jelas sekali Angeline di situ kelaparan berat. Kok bisa gitu ya? Ibu angkatnya ini bilang kalau Angeline gak suka makan, sukanya cuma main doang.
Lalu, kepala sekolah Angeline yang bernama Iketut Ruta mengetahui keadaan yang dialami oleh Angeline ini. Saat itu, Iketut Ruta ini mencoba untuk berbicara kepada orang tua Angeline. Dia meminta untuk Angeline ini diadopsi oleh keluarganya aja gitu, biar dirawat dengan baik. Namun di saat itu, sang ibu angkat yang bernama Margaret itu justru tidak memberikan izin. Dan jawabannya benar-benar miris. Dia secara terang-terangan ngomong kalau Angeline ini gak boleh pergi dari rumah dia karena masih banyak tanggung jawab dan tugas yang harus dikerjakan oleh Angeline. Sontak di saat itu orang-orang pada kaget. Ya tapi mau gimana, mereka juga nggak punya hak, nggak punya power untuk merebut Angeline dari Margaret, ibu angkatnya. Di saat itu bukti-bukti sebenarnya udah banyak, namun ya tidak ada yang bergerak. Margaret ini nggak mau dituduh kalau dia melakukan kekerasan dan benci terhadap Angeline. Dia justru sebaliknya mengatakan kalau dia sangat menyayangi Angeline dan bahkan sebaliknya Angeline juga. Nah, dia memberikan tugas-tugas yang berat kepada Angeline itu semata-mata untuk mendidik Angeline katanya. Nah, itu alibinya dia aja, geng. Padahal udah sangat terlihat jelas kalau Angeline ini merasa tertekan, berada di bawah tekanan sang ibu yang sangat kejam. Sekarang kita masuk ke kronologi di mana Angeline ini menghadapi kehidupan pahit bertemu dengan ajalnya. Pada awal bulan Mei tahun 2015, di mana Angeline di saat itu ya sudah besar, namun sedihnya adalah dia dibesarkan di dalam keluarga yang membuat dia tertekan, dan memang ya basic daripada keluarga angkatnya ini adalah orang berada, hanya aja kehidupannya kotor, kehidupannya jorok. Dua kakak angkat Angeline alias anak kandungnya Margaret itu tidak lagi tinggal bersama Margaret. Mereka itu ada yang bersekolah di luar, ada yang kerja jauh dari rumah, jadi mereka tidak mengetahui apa yang terjadi kepada ibu dan adik angkatnya ini. Nah, lalu tiba-tiba di rumah keluarga Margaret ini ada seorang pria yang bekerja untuk mereka. Namanya adalah Agustai Hambamai. Dia ini berumur 26 tahun dan pekerjaan dia di rumah Margaret itu sebagai pembantu. Oke, di dalam kasus ini sebenarnya ada dua kronologi, yang mana salah satu kronologinya hanya sebuah kronologi settingan yang sudah diset oleh Margaret Magawe untuk membuat kasus ini seolah-olah dituduhkan kepada Agustai Hamdamai. Dari keterangan kronologi pertama, itu dikatakan kalau pelaku utamanya adalah si Agustai ini. Dia dituduh sebagai orang yang memperkaos Angeline sampai dengan mengeksekusi Angeline hingga pada akhirnya mengubur Angeline di belakang rumah, tepat di sekitar kandang ayam. Nah, namun belakangan kronologi sebenarnya dari siapa pelaku yang mengeksekusi Angeline akhirnya terungkap. Dari semua tuduhan akhirnya mengarah kepada sang ibu angkat, yaitu Margaret Magawe. Kronologi ini terungkap setelah penangkapan Agustai Hamdamai yang tadinya tertuduh. Nah, di dalam kronologi ini Agustai Hamdamai bersaksi kalau sang eksekutor yaitu Margaret Magawe sempat membawa Angeline ke kamarnya. Margaret membawa Angeline ke kamarnya sambil dijambak dan kepalanya dibenturkan ke lantai tepat di bawah tempat tidur di dalam kamar Margaret sendiri. Namun saat itu Agus tidak mengetahui permasalahan awal mulanya itu kenapa. Dia di saat itu hanya diperintahkan oleh Margaret untuk melihat kejadian tersebut di saat Margaret benar-benar melakukan penyiksaan terhadap Angeline. Kejadian ini tepat pada tanggal 16 Mei tahun 2015 pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah. Agus di saat itu sejujurnya tidak tega melihat tindakan dari Margaret ini. Dia sempat melihat korban tergeletak lemas di atas lantai dan Agus juga sempat merangkul korban, lalu melihat kepala korban serta telinga kanan korban sudah mulai mengeluarkan cairan merah segar. Lalu kemudian Agus juga sempat melihat pada bagian hidung korban sudah mulai kebiruan dan di beberapa titik sudah mulai kemerahan akibat dibenturkan dengan sangat keras ke lantai. Lalu setelah itu tiba-tiba Margaret memerintahkan Agus untuk mengambil tali berwarna coklat dan biru di dalam lemari. Lalu kemudian kedua tali itu diserahkan kepada Margaret oleh Agus dan langsung tali tersebut dipotong dan disambung kembali, lalu barulah dililitkan dan diikat ke tubuh Angeline. Setelah itu Margaret menyuruh Agus untuk mengambil spray tempat tidur dan juga kain gorden yang berada di dalam kamar Agus. Lalu kain spray tadi diletakkan di lantai dan setelah itu Angeline yang sudah diikat dengan kuat dimasukkan ke dalam spray tadi dan juga dibalut lagi dengan kain gorden.
Nah kemudian Margaret memerintahkan Agus lagi untuk mengambil boneka di dalam lemari Angeline. Boneka tersebut merupakan boneka kesayangan Angeline. Dan tiba-tiba ini benar-benar sebuah perlakuan layaknya seorang psikopat. Boneka tadi diletakkan di atas tubuh Angeline. Setelah semuanya dibalut dan di situ dapat dipastikan Angeline sudah tidak sadarkan diri ya geng. Namun Agus tidak mengetahui Angeline sudah wafat atau belum. Tapi yang jelas dia sudah diikat, sudah dibalut layaknya jenazah yang sudah dikafani dan segera akan dikubur lah gitu. Nah lalu beberapa saat sebelum dikubur, Margaret tiba-tiba meminta Agus untuk menyetubuhi anak kecil ini. Jadi dia di saat itu semacam ingin melakukan rencana agar Agus ini benar-benar menjadi tersangka utama. Sontak di saat itu Agus menolak. Kemudian Margaret ya nggak bisa memaksa Agus juga. Nah namun Margaret ini mencari ide lain. Bagaimanapun juga Agus harus seolah-olah menjadi tertuduh. Nah di saat itu dia meminta Agus untuk membuka pakaian, membuka celana sekaligus baju, dan baju tersebut diletakkan bersama tubuh Angeline yang akan segera mereka kubur. Setelah itu mau tidak mau Agus harus menuruti permintaan Margaret alias permintaan majikannya ini. Karena ya dia tadi sudah menolak untuk menyetubuhi tubuh Angeline. Ya mau gak mau dia mengikuti satu perintah dari Margaret. Setelah itu Agus mengangkat tubuh Angeline ke belakang rumah. Yang dimana di belakang rumah itu sudah ada lubang yang sudah digali. Yang mana Agus mengakui kalau itu bukan dia yang menggali. Lubang itu sudah ada dan dicurigai digali oleh Margaret sendiri. Karena terlihat dari kedalaman lubang itu cukup nanggung gitu ya, nggak terlalu dalam. Dan Agus diperintahkan untuk memperdalam lubang tersebut. Setelah itu Agus sudah selesai memperdalam lubang itu, barulah Margaret meminta Agus untuk mengangkat korban dan dikubur di dalam tanah tersebut. Lalu saat itu Agus merapikan bungkus jenazah Angeline sebelum akhirnya menanam jasad Angeline dengan tanah dan juga kotoran ayam. Sebelum ditanam, Margaret juga sempat meminta Agus untuk menyundutkan rokok ke punggung sebelah kiri dari Angeline. Nah namun di saat itu ya lagi-lagi Agus nggak mau karena dia nggak tega. Kemudian akhirnya Margaret sendirilah yang menyalakan api rokok lalu menyundutkan rokok tersebut ke tubuh Angeline. Lalu selanjutnya Agus ini benar-benar udah ketakutan. Apapun yang diminta oleh Margaret dia sudah tidak mau, termasuk mengikat kaki Angeline. Lalu karena sudah sangat geram, akhirnya Margaret melakukan tindakan itu sendiri, mengikat kaki dari jenazah Angeline lalu barulah dikubur. Begitulah kira-kira kronologi yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya Margaret memulai dramanya yang mana seolah-olah dia kehilangan anak kesayangannya yaitu Angeline. Padahal dia sendiri yang telah mengeksekusi. Disinilah skenario dimulai. Tiba-tiba pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah, ibu angkat dari Angeline yang bernama Margaret tiba-tiba berteriak mencari Angeline. Dia memanggil-manggil nama Angeline tetapi tidak ada jawaban. Yang akhirnya Margaret ini memanggil Agus untuk mencari Angeline di sekitar rumah mereka. Tapi kondisinya di saat itu mereka tuh heboh gitu loh, supaya para tetangga pada denger gitu. Lalu masih di hari yang sama, tepat pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah, Margaret bersama Yvonne Mega anaknya dan juga teman dekatnya yang bernama Rohana itu melaporkan kalau anak mereka yang bernama Angeline hilang kepada kepala lingkungan sedap malam yang bernama Ketut Sutapa. Jadi di saat itu mereka yang melaporkan nih kehilangan Angeline ini supaya skenarionya semakin lancar. Saat itu Margaret mengatakan kepada Ketut Sutapa, "Pak, anak saya hilang. Dia tidak bisa ditemukan dari pukul 3 sore alias pukul 15 saat sedang bermain di depan rumah," katanya. Nah akhirnya si kepala lingkungan ini menyarankan Margaret dan juga Yvonne untuk melaporkan kejadian kehilangan anak mereka ini ke Polsek Denpasar Timur. Salah satu dari kakak angkat Angeline alias anak kandungnya Margaret itu sedang berkuliah di Amerika Serikat dan namanya itu adalah Christine. Nah di saat itu Christine langsung membuat sebuah fanspage di Facebook dengan judul Find Angeline Bali's Missing Child. Jadi ya berita tentang Angeline hilang ini udah kesebar kemana-mana. Nah di dalam postingan Facebook ini keluarga mereka juga menyebarkan informasi serta foto-foto Angeline yang selalu ceria dan juga dikelilingi oleh keluarga yang sayang terhadap dia. Lalu di dalam fanspage ini juga terdapat ajakan keluarga untuk mencari keberadaan Angeline dengan ya iming-iming akan diberikan hadiah lah gitu. Lalu ada juga ribuan pamflet serta poster-poster tentang kehilangan Angeline itu disebarkan di seluruh sudut kota Bali.
Lalu sementara Yvonne Caroline Megawe, ya salah satu kakak angkatnya Angelin juga, itu sempat membuat selebaran tentang hilangnya adik angkatnya ini. Lalu keesokan harinya, karena ini heboh banget di Bali, banyak sekali media-media lokal yang memberitakan tentang hal ini. Barulah di saat itu tim pencari anak hilang dari kepolisian langsung mencari Angelin, dimulai dari Denpasar sampai ke Banyuwangi, yaitu tempat orang tua kandungnya Angelin. Nah, berbagai upaya sempat dilakukan oleh pihak kepolisian di saat itu, termasuk mengamati CCTV di sekitar lokasi, sehingga pihak kepolisian bisa menganalisis telepon seluler orang tua kandung dan juga orang tua angkatnya, serta menggunakan anjing pelacak untuk mencari keberadaan Angelin. Namun sedihnya nih ya, bahkan anjing pelacak pun tidak bisa menemukan jejak Angelin, karena ya aroma tubuh Angelin hanya bisa tercium oleh sang anjing itu sampai pertengahan jalan doang. Nah, lalu kejadian ini menarik perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, yaitu KPAI, sehingga di saat itu ketua KPAI yang di saat itu dipimpin oleh Aris Merdeka Sirait itu datang bersama beberapa anggotanya untuk menuju Bali dan melakukan dialog dengan Polresta Denpasar serta Polda Bali dalam melakukan pencarian Angelin ini. Nah, sempat ya mereka ini mengunjungi kediaman dari Margaret yang merupakan rumah dari Angelin juga. Di saat itu Margaret ini memperkenankan orang-orang ini untuk masuk melihat kamar serta ruangan dalam rumah. Dan di saat itu betapa kagetnya gitu ya Pak Aris dengan teman-temannya ini melihat kondisi rumah yang benar-benar tidak layak untuk dihuni. Apalagi ya untuk seorang anak kecil. Nah, di halaman rumah tersebut dipenuhi dengan kandang ayam serta kotoran ayam yang tidak dibersihkan. Jumlah ayam yang dia pelihara bahkan sampai ratusan, padahal ya dia cuma mempunyai space di rumah kecilnya tersebut. Jadi bisa bayangkan seberantakan apa ya keluarga ini. Sempat di saat itu KPAI itu meminta hak asuh Angelin diserahkan kepada mereka. Namun di saat itu Margaret benar-benar menangis histeris sampai ngamuk-ngamuk. Dia mengaku tidak terima dan bahkan mengancam akan mengeksekusi siapapun yang akan mengambil anak angkatnya ini, karena menurut pengakuan dia sangat menyayangi Angelin. Nah, di sini benar-benar membingungkan ya, geng. Angelin disiksa, Angelin diperlakukan tidak layak lah oleh sang ibu, tetapi ketika ada orang yang mau mengadopsi Angelin, si ibu justru keluar nih sisi sayangnya, sisi nggak mau kehilangan si Angelin gitu ya. Jadi benar-benar labil, semacam orang yang ada penyakit mental. Dan selain KPAI, di saat itu ada dua menteri dari kabinet kerja, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bernama Pak Yudi Krisnandi. Lalu yang satunya lagi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bernama Yohana Yembise. Nah, tetapi di saat itu Margaret justru menolak menemui kedua menteri ini, dan lalu dia juga tidak memperbolehkan dua menteri ini untuk masuk dan melihat apa yang terjadi di dalam rumahnya. Lalu pada akhirnya pihak kepolisian pun mulai melakukan investigasi. Singkat cerita, setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, akhirnya pihak kepolisian menemukan titik terang, yaitu mereka berhasil menemukan jenazah Angelin di kediamannya yang ada di Jalan Sedap Malam Sanur pada hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2015. Nah, di saat itulah ketar-ketir nih ibu dari Angelin dan juga si pelakunya. Di saat itu, pihak kepolisian bersama jajaran tim mencoba untuk mencari segala kemungkinan dengan menyusuri setiap sudut yang ada di rumah Margaret, termasuk halaman belakangnya yang di dekat kandang ayam. Di saat itu, pihak penyidik itu merasa aneh dengan gundukan tanah, tapi nggak terlalu tinggi gitu ya. Tapi yang jelas di saat itu ya tanah tersebut terlihat basah, terlihat baru saja digunakan dan mencurigakan. Nah, akhirnya pihak penyidik menggali tanah tersebut, dan setelah digali, benar saja ditemukan jenazah terkubur di dekat kandang ayam tersebut yang terletak tidak jauh dari rumah, dan itu merupakan jenazah dari Angelin yang terkubur di kedalaman sekitar 1,5 meter. Ini merupakan sebuah keajaiban banget gitu ya. Feeling dari tim penyidik, wah ini tanahnya nih agak beda nih, kayak nggak alami gitu. Kotoran yang ditaburkan, terus juga beberapa sampah yang ditumpuk, kayak ada kesengajaan. Nah, disitulah kecurigaan ini bisa terungkap setelah tanah tersebut dibongkar. Ternyata di dalamnya ada jenazah Angelin.
Sebelum dibongkar sebenarnya polisi udah curiga juga karena gundukan tersebut mengeluarkan bau yang sangat busuk. Berbeda dengan bau kotoran ayam gitu ya. Terkhusus di tanah tersebut baunya busuk banget, menyengat banget. Dari situlah kecurigaan semakin kuat kalau di bawah tanah tersebut ada sesuatu. Nah, di saat itu jenazahnya ditemukan dalam kondisi ya terikat badannya sudah mulai membusuk dan di ikatan badannya tersebut ada sebuah boneka yang sangat menyeramkan menurut gua. Barulah di saat itu Angelin ini langsung dibawa oleh tim forensik untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, sejak dari ditemukannya jenazah tersebut, ternyata Angelin sudah meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Dan di tubuh Angelin ditemukan banyaknya luka-luka kekerasan seperti memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas dan bawah. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, di bagian belakang punggung sebelah kanan itu ada bekas sundutan rokok. Dan sempat ditemukan juga gitu ya, salah satu tanda kayak bekas dicekik di lehernya Angelin. Dan bagian wajahnya itu semacam terkena hantaman benda tumpul yang membuat dia mengalami pendarahan dalam di otak. Lalu di saat itu, ibu kandung Angelin yang bernama Hamidah itu tidak mengetahui apa yang dialami oleh Angelin ini. Ditambah lagi ya ibunya itu tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi dia nggak tahu ada pemberitaan tentang Angelin ini. Nah, baru beberapa hari kemudian pihak kepolisian mendatangi keluarganya Angelin dan mengatakan kalau Angelin hilang hingga ditemukan tewas di rumah ibu angkatnya. Lalu pada akhirnya jasad Angelin ini dimakamkan di Dusun Wadung Pal, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan kampung halaman dari si ibu kandungnya ini. Setelah jenazah ini ditemukan, pihak dari kepolisian resor Kota Denpasar langsung mengadakan pemeriksaan terhadap 7 orang yang dicurigai serta termasuk saksi. Di antaranya adalah yang udah pasti ibu angkat Angelin yaitu Margaret, lalu anaknya yang bernama Ivoni, lalu yang satu lagi Christina. Nah, baru setelah itu pembantunya yang bernama Agustai dan 2 orang penghuni indekos yang ada di kediaman mereka, yaitu suami istri yang bernama Rahmat Handono serta Susiani. Yang terakhir, pihak kepolisian juga ikut memeriksa petugas keamanan atau Satpam yang bernama Dewa Ketut Raka yang disewa khusus oleh Margaret di saat itu untuk menjaga rumahnya setelah ramai pemberitaan terkait dengan Angelin. Dari hasil pemeriksaan, pihak kepolisian berhasil mengungkap nih siapa pelakunya, yaitu Agustai Hambamai yang pada akhirnya mengaku kalau dialah yang mengeksekusi Angelin. Lalu dari hasil pengembangan kasus, tiba-tiba ditemukanlah fakta yang benar-benar menggemparkan. Tepat pada tanggal 14 Juni tahun 2015, pihak kepolisian ikut menetapkan ibu angkatnya yang bernama Margaret Megawe sebagai tersangka dalam kasus dugaan penelantaran anak dan menempatkan si ibu angkat ini di dalam tahanan Mapolda Bali. Margaret baru ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 Juni tahun 2015 setelah dia tidak bisa lagi mengelak dari 3 alat bukti, yaitu pengakuan dari Agus, bukti-bukti kedokteran forensik RS Sanglah, dan juga hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP oleh forensik Polresta Denpasar Inavis atau Indonesian Automatic Fingerprint Identification System yang dimiliki oleh Polda Bali dan juga dibantu oleh Inavis Mabes Polri. Dari semua bukti-bukti, ternyata ditemukan fakta bahwa Margaret lah otak dari pelaku yang mengeksekusi Angelin ini. Pada awalnya, Agus hanya dianggap sebagai orang yang membantu untuk menguburkan jenazah. Tapi dibalik semua itu ternyata dia juga ikut melakukan kekerasan. Di saat itu, jasad Angelin dikubur oleh Agus dan Agus ini diiming-imingi akan mendapatkan uang sebesar 200 juta rupiah dari Margaret. Dan bekas luka di pundak belakang Angelin itu sebenarnya beneran sundutan rokok dari ibu Margaret ini. Nah, lalu singkat cerita, pada tanggal 7 September tahun 2015, berkas perkara tentang eksekusi Angelin dinyatakan sudah lengkap alias P21. Lalu di saat itu, mulailah diserahkan semua dokumennya ke Kejaksaan Negeri Denpasar bersama dengan 2 tersangkanya untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Di dalam berkas tersebut, tertera sejumlah pasal yang disangkakan kepada Margaret, yaitu pasal pembunuhan, lalu pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal, serta penelantaran anak. Dan karena kasus yang mengerikan ini, Agustai sebagai salah satu pelakunya itu divonis 12 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Dan ini diumumkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2016. Lalu barulah 2 hari kemudian pengadilan menuntut Margaret dengan penjara seumur hidup.
Lalu ibu kandung dari Angeline yaitu Hamidah setelah mengetahui siapa pelaku Angeline, dia merasa sangat tidak puas dengan hukuman yang dihadapi oleh Margaret. Dia berharap Margaret ini dapat dihukum mati.